Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya, niscaya kita tidak dapat melakukannya. Shalawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi menyapa aktivitas pagi Anda dalam program unggulan Fajar Hidayah bersama saya Fatih Hakil Muslim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Muhammad Ghazali. Marilah kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat pagi ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Ya, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ustadz ya. Insya Allah. Ya. Pelajaran kita pagi ini Ustadz, kita membahas tema tentang apa Ustadz? Tentang masalah istiqomah. Ya, tentang masalah istiqomah. Ya. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Muhammad Ghazali. Silahkan Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa dan juga para pendengar radio arsyadakumullah, marilah pada kesempatan yang indah ini, di pagi yang kita dibangunkan oleh Allah, diberikan kehidupan, bagaimana kita sebagai seorang hamba yang baik, sebagai wa'ibadur rahman, sebagai hamba Allah yang maha pengasih, setelah mendapatkan nikmat sedemikian banyak, orang yang baik adalah orang yang bisa bersyukur. Siapa yang telah memberikan nikmat kepada kita? Hakikatnya siapa? Itu sesuatu yang sangat penting. Nikmat itu datang dari siapa, dari mana? Selama itu kita tidak menyadari, ya sampai kapanpun kita tidak akan bisa bersyukur. Ya. Hakikat zat yang memberikan nikmat. Agar kita ini termasuk orang yang diberi nikmat oleh Allah, Nabi kita memberikan satu cara yang mudah, yaitu ungzuru ila man huwa asfala minkum. Perhatikan, amati, lihatlah orang-orang yang nikmatnya di bawah kita, baik itu di bidang harta atau mungkin kedudukan atau yang lain, mungkin kelengkapan fisik dan lain sebagainya. Masih banyak orang-orang yang di bawah kita. Wala tangzuru ila man huwa fauqakum. Jangan sering kamu mengamati, melihat orang yang berada di atas kamu. Ini menyebabkan orang itu tidak bisa bersyukur karena adanya hanya kurang, kurang, dan kurang.
Ini cara yang paling mudah. Dengan harapan jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang menganggap remeh. Fa innahu ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Dengan kita memandang kepada orang yang lebih rendah atau lebih kurang daripada kita, kemudian tidak memandang orang yang lebih hebat atau lebih banyak hartanya, kita akan bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Karena hakikatnya kekayaan yang sesungguhnya itu bukan kekayaan jiwa, bukan kekayaan harta. Al-ghina ghinan nafs. Kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa, bukan kekayaan yang ada di dunia ini. Terbukti banyak orang yang sudah memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki harta yang banyak, memiliki istri yang mungkin dikatakan sebagai istri yang cantik, tetapi kenyataannya mereka masih kurang dan kurang, rakus, melaksanakan korupsi, money laundry, perzinaan dan lain-lain. Bukankah dia sudah punya harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, tapi jiwanya masih miskin, jiwanya masih fakir, sehingga mengambil harta yang hakikatnya bukan miliknya. Dia termasuk orang yang rakus, termasuk orang yang fakir di dunia. Selanjutnya para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, kita akan membahas beberapa ayat Allah dan juga hadis Rasulullah yang berhubungan dengan masalah istiqomah, ya. Atau mungkin dikatakan sebagai rukun istiqomah, ya. Yang pertama kita ambil sebagai dasar di surat Fussilat, surat ke-41 ayat 30, ayat yang sudah saya bacakan di awal. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbuna, Tuhan kami, ya, sesembahan kami, zat yang memberikan rezeki kepada kami, yang memelihara dunia seisinya, yang menciptakan matahari, bumi dan bulan, termasuk yang memberikan nyawa kepada kita. Siapa? Rabbuna Allahu, Tuhan kita itu adalah Allah, ya. Tentu kita berusaha memaknai Rabbun itu tidak hanya sebagai Tuhan, tetapi dijabarkan, ya, sebagai zat yang memiliki kekuasaan yang mutlak. Dunia bisa seimbang ini karena yang menciptakan Allah. Tanpa adanya Allah ya kita tidak ada. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Bagi orang-orang yang bisa memanfaatkan atau menggunakan pikiran, dia akan berpikir sesungguhnya pada penciptaan langit, kemudian penciptaan bumi, silih bergantinya siang dan malam, di sana terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bisa menggunakan akal. Coba kita pada waktu malam hari, mungkin jam 1, kepala kita menengadahkan ke atas pada waktu langit itu cerah, ya, bahwa langit itu dihiasi oleh bintang-bintang, ya. Yang bintang itu ada yang sebetulnya besarnya melebihi daripada bumi, besarnya melebihi daripada matahari. Itu siapa kira-kira yang menciptakan, ya?
tentu kita akan kembali. Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Manusia secanggih apapun, sehebat apapun tidak akan mampu untuk menciptakan langit yang dihiasi dengan bintang-bintang, yang nanti kita bisa baca di surat Al-Mulk itu. Al-Mulk berarti kan tanda kerajaan, kekuasaan Allah, ya. Jadi langit itu walaqad zayyana samaa, ya. Jadi kami Allah telah menghiasi di langit itu apa? Bintang-bintang. Dengan demikian kita sebagai manusia itu menjadi makhluk yang kecil di hadapan Allah, tidak ada apa-apanya. Maka tentunya bagaimana kita itu selalu mendekatkan diri kepada Allah, ya. Karena manusia sekali lagi tidak bisa menciptakan, sampai Allah menantang kepada orang-orang yang sombong itu adalah Allah membuat satu perumpamaan makhluk yang kecil, yaitu berupa nyamuk atau mungkin lalat atau makhluk yang lain, ya. Innallaha la yastahyi, Allah itu tidak pernah malu. Malu membuat satu perumpamaan yang mungkin dianggap remeh, kecil. Ayat riba masalam ma ba'udzotan fama fauqoha. Tidak malu membuat satu permisalan, perumpamaan dengan ba'udzoh, dengan seekor nyamuk. Wa ma fauqoha, mungkin ada yang lebih kecil daripada nyamuk. Itu tidak malu. Kenapa? Karena jelas manusia itu tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk membuat seekor nyamuk yang bisa berkembang biak, yang bisa menggigit manusia, yang memiliki telur yang banyak, dan lain sebagainya. Manusia tidak akan mampu. Itu diabadikan di surat Al-Baqarah ayat 26 itu. Manusia tidak mampu. Karena ada satu keterbatasan. Manusia itu hanya menemukan, tidak menciptakan, ya. Yang menciptakan adalah Allah, Sang Khalik. Dan kita semuanya sebagai makhluk yang diciptakan. Maka kalau dia Rabbuna Allah, kembali kepada Allah, kemudian diiringi dengan summastaqomu, kemudian mereka berlaku lurus, beristiqomah, ya. Beristiqomah di jalan Allah. Maka tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat itu diutus oleh Allah untuk membersamai orang yang istiqomah tadi, dengan membisikkan atau dengan menanamkan ke dalam hatinya alla takhafu wala tahzanu. Jangan kamu takhafu, jangan kamu takut. Takut menghadapi kehidupan yang ada di dunia ini. Takut kepada zat selain Allah. Dan juga wala tahzanu, jangan kamu bersedih hati, bersedih karena mungkin sebagaimana Nabi ketika beristiqomah berdakwah di jalan Allah, menyampaikan risalahnya harus mengalami berbagai macam cobaan, ujian, sampai diusir dari kampung halamannya. Itu dalam rangka untuk istaqomu, untuk berlaku lurus, karena Nabi diperintahkan untuk berdakwah, ya, menyampaikan risalah, menyampaikan misi, menyampaikan surat dari Allah. Itu tugasnya. Dengan beristiqomah tadi, maka hatinya akan tetap tenang, karena ada zat yang menenangkan hati,
yaitu Allah melalui pembantu-pembantunya berupa malaikat. Sekalipun mungkin di dunia dia dalam keadaan kekurangan atau orang mengatakan mesake ya, dan lain sebagainya, tetapi ada harapan yang besar nanti ketika di akhirat, yaitu apa? Wa absyiru bil jannah. Sampaikan kepada orang yang beristiqomah tadi ya. Berikan kabar gembira bahwa dia akan mendapatkan surga, mendapatkan sesuatu yang paling baik yang belum ada di dunia ini. Bahkan dikatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata itu belum pernah menyaksikan, belum pernah melihat keindahan dari surga, melebihi daripada segala-galanya. Ketika kita memandang sesuatu yang indah, apakah berupa pemandangan alam, tentu bagi orang yang beristiqomah jangan mengatakan kita boleh, kok bagus sekali, indah sekali itu, kemudian diabadikan lewat foto, selfie dan lain sebagainya, bahkan di video. Tetapi harusnya siapa yang membuat pemandangan yang indah itu? Kembalinya kepada Rabbuna tadi ya. Siapa yang bisa menciptakan, yang bisa memelihara keindahan alam? Nah, dulu pernah ada orang mengatakan keindahan alam yang ada di Bromo itu, kemudian terjadi kebakaran jadi tidak indah. Ini kan pernah terjadi kebakaran di hutan yang ada di Bromo itu, yang tadinya hijau royo-royo menjadi gersang, menjadi tandus, menjadi tidak indah lagi. Nah, sekarang ini Allah mengembalikan lagi keindahan itu menjadi hijau ya. Tanpa manusia harus membuat, tapi Allah sudah membuatkan. Maka pemandangan yang ada di dunia yang kita katakan indah ya. Maka ketika kita melihat keindahan alam ta'ajub ya, kita dituntunkan untuk mengatakan Masya Allah ya. La haula wa la quwata illa billah ya. Orang yang beristiqomah tadi, dia tidak mungkin akan takut, tidak mungkin akan bersedih hati, sebab masih ada harapan yang besar nanti di akhirat. Di dunia mungkin kamu bisa menyiksaku, bisa membunuhku, tetapi saya nanti akan hidup di akhirat dengan hidup yang indah. Allah sudah menyediakan surga allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan bagi orang-orang yang beristiqomah tadi. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin nanti akan kita lanjutkan, tidak hanya pada pertemuan ini karena tidak cukup ya. Bagaimana kita bisa beristiqomah di jalan Allah, berlaku tegak, berlaku lurus di jalan Allah. Yang pertama, kita harus memiliki pondasi yang kuat, namanya iman yang kokoh. Itu sesuatu yang harus dimiliki. Jadi keyakinan yang mantap, keyakinan yang kuat terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap hari penghabisan atau hari akhir. Ini harus dimiliki. Seseorang membangun rumah itu dimulai dari pondasinya, bukan dari dindingnya, bukan dari atapnya, tetapi menancapkan pondasi yang kokoh supaya bangunannya tidak roboh. Nah, iman itulah yang menjadi pondasi. Orang yang imannya kuat, maka dia tidak akan mudah goyah ya. Bangunannya tidak mudah roboh, sebab
ketika kita hidup di dunia ini pasti akan menghadapi godaan, menghadapi cobaan. Berupa apa? Ya 3 ta itu, harta, tahta, wanita. Dan itu semuanya pernah dialami oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ketika berdakwah itu ditawari 3 hal itu. Diberikan harta yang banyak, tetapi syaratnya ya jangan beristiqomah di jalan Allah. Supaya meninggalkan dakwahnya, jangan berdakwah lagi. Sudah, ikuti tradisi yang ada di masyarakat umum ini. Jangan aneh-aneh, ya. Jangan membuat sesuatu yang aneh-aneh, membuat kegaduhan di dalam masyarakat, membuat resah. Itu kan tuduhannya seperti itu. Ya sekarang juga ada. Ketika orang menyuarakan kebenaran, dituduh aneh-aneh tadi, ya. Membuat masyarakat tadi resah, membuat tidak nyaman. Ya karena merubah hal-hal yang buruk, tradisi-tradisi yang buruk itu dirubah. Akhirnya orang-orang yang berbuat jahat tadi merasa tidak nyaman. Terus berdalil kelompok ini membuat masyarakatnya resah. Terus memprovokasi yang lain. Akhirnya didemo dan lain sebagainya. Itu pun sudah terjadi pada zaman Nabi. Tidak hanya zaman sekarang, bahkan Nabi sampai diusir. Diusir dari kampung halamannya, tempat lahirnya, itu diusir. Dan untuk menghentikan itu maka orang-orang kafir menawari harta. Wahai Muhammad, sebetulnya kamu berdakwah itu apa toh yang kamu cari, ya. Yang dicari itu ya keridhaan Allah, bukan yang dicari harta. Sekalipun mereka menawari hal-hal yang menggiurkan, berupa harta benda yang banyak, harta orang-orang Arab ini dikumpulkan, sehingga Nabi Muhammad menjadi orang yang paling kaya. Tapi semuanya tadi ditolak, harta yang begitu banyak. Tentu kita sekarang juga meniru apa yang terjadi pada diri Nabi. Ketika berdakwah jangan sampai kita gampang dibungkam oleh harta. Akhirnya kita tidak berani lagi untuk menyuarakan atau menegakkan kebenaran dan keadilan. Terbungkam atau mungkin tergadai, tersandra oleh harta benda. Inilah kalau tidak memiliki iman yang kokoh tadi gampang tergiur oleh harta. Yang awalnya mungkin orang mengelok-elokkan bahwa orang ini orang yang jujur, berawal dari yang kecil jujur, kemudian bertambah jujur lagi, terus akhirnya terpilih menjadi pejabat dan bahkan menang mutlak. Tapi akhir-akhirnya begitu menjadi pejabat, di sana banyak uang yang beterbangan. Akhirnya juga istilah bahasa Jawanya itu kongkal, ya. Akhirnya ya rapuh juga pertahanannya tadi, karena banyaknya harta dengan berbagai macam cara. Ini godaan. Atau dengan tahta kedudukan juga sama. Nabi pernah ditawari jadi orang yang penguasa yang paling tinggi, atau jadi raja, tapi syaratnya harus berhenti dari dakwah. Itu juga tidak maulah. Orang sekarang banyak yang berlomba-lomba untuk mencari kekuasaan, ya. Ya. Mencari jeneng dulu, ya. Mencari nama, mencari kekuasaan. Golek jeneng, engko entuk jenang, ya. Jadi ketika dia punya kekuasaan nanti akan dapat uang yang banyak, ya. Atau mungkin digoda oleh wanita, berapa banyak
orang-orang yang pejabat tinggi karena punya harta, punya kekuasaan, akhirnya larinya kepada terjerat oleh wanita. Nabi pun juga pernah sama, ditawari hal-hal yang seperti itu, tapi semuanya ditolak, bahkan mengatakan kepada pamannya, wahai pamanku, seandainya mereka tadi, orang yang menawari tadi bisa mengambil matahari, kemudian ditaruh di tangan kananku, bulan ditaruh di tangan kiriku, maka aku tidak akan berhenti dakwah ya, sampai walaupun aku hancur, sampai kalimat Allah tersebar di seluruh penjuru dunia. Memang tugas beliau untuk tablik ya, untuk menyampaikan kalimat-kalimat dari Allah supaya manusia itu bisa memahami, supaya manusia itu bisa menjadi baik, selamat di dunia dan di akhirat. Sementara itu dulu, nanti insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08152553000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, kita kembali lagi dalam program unggulan Fajar Hidayah. Kali ini bersama dengan Ustadz Muhammad Ghazali. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Untuk kesempatan pertama kita ke pertanyaan tertulis dulu Ustadz. Dari Ibu Yanti yang ada di Kudus, Ustadz. Mau tanya, sebelum sholat itu kan kita berwudu, kemudian makan jajan minuman manis, katanya tidak membatalkan wudu. Apakah betul Ustadz ontausiahnya? Iya. Ketika kita memahami agama, berarti kita harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Jadi al-ilmu qoblal amal. Ilmu dulu baru amal. Ini penting. Tujuannya apa? Ketika kita tahu ilmunya, tentu tidak akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Apa saja hal-hal yang membatalkan wudu? Ketika kita sudah melakukan wudu, hal-hal yang membatalkan wudu ya diantaranya apa? Mengeluarkan sesuatu dari kubul maupun dari dubur ya. Lubang depan dan lubang belakang ya. Dari kemaluan dan dari anus. Itu kalau mengeluarkan sesuatu itu akan membatalkan wudu. Tentu ini didasari dari ilmu, dari hadis Nabi, dari Al-Quran. Apa saja yang membatalkan wudu. Nanti di surat Al-Maidah ayat 6 itu kan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya itu nanti. Itu akan ada hal-hal apa saja yang membatalkan wudu. Wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an, dan seterusnya itu nanti akan dijabarkan di MTA. Insya Allah sudah dirangkum di dalam buku yang namanya buku Toharoh. Itu semuanya ada. Maka dari yang ditanyakan tadi itu tidak termasuk bahwa yang namanya makan itu membatalkan wudu, tidak ada. Yang membatalkan wudu adalah mengeluarkan sesuatu dari dua jalan, baik itu jalan depan maupun jalan belakang. Namanya kalau orang itu mengeluarkan itu berarti dia sedang berhadas. Hadasnya hadas kecil atau hadas besar. Tentu cara membersihkannya nanti juga ada lain, ada beda, ada perbedaan. Kalau hadas kecil, nanti cara membersihkannya dengan wudu. Hadas besar, ini dengan cara mandi.
Atau karena kalau ada sesuatu yang dalam keadaan sulit, maka boleh ya diganti dengan tayamum. Nah, ini nanti bisa dipelajari di buku Toharoh. Insya Allah semuanya sudah komplit. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Ini dari Putri Wonosobo. Ya, silahkan Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Terima kasih. Begini yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz. Ini kan masalah istiqomah. Jadi, semisal insya Allah sehari-hari kan sudah dari rawatib, dari sholat malam dan duha. Itu sudah dikerjakan, alhamdulillah, walaupun sedikit gitu. Tapi waktu piket itu kan di gedung, kalau bangun malam itu takut karena tidak bisa ambil wudhu karena jauh kamar mandinya. Lalu juga tidak bisa sholat malam. Itu bagaimana? Apakah tidak istiqomah Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang untuk bisa beristiqomah tadi pasti ada beberapa hambatan-hambatan. Itulah orang nanti bisa disebut istiqomah kalau bisa melalui atau melewati rintangan-rintangan tadi dan hambatan-hambatan tadi. Untuk bisa beristiqomah nanti ada rukunnya yang namanya bermujahadah, ya, bersungguh-sungguh, agar kita bisa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, baik itu berupa yang wajib maupun yang sunnah. Tadi baru kita terangkan satu hal, ya, terkait dengan istiqomah tadi harus memiliki keyakinan yang kuat. Sebagai contoh misalnya, orang bisa beristiqomah atau berlaku lurus dalam mendirikan atau melaksanakan agama. Ada sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, baik yang sebelum maupun sesudah. Agar kita bisa beristiqomah, tentu kita bisa melihat pahala-pahala, ya, yang diperoleh dari mengerjakan sholat sunnah itu. Jadi kita mengetahui ilmunya dulu. Oh, ternyata Nabi menyebutkan bahwa yang namanya sholat sunnah itu salah satunya bisa menutupi kekurangan yang ada pada sholat wajib. Sebab awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Amal yang mula-mula, yang pertama kali ditanyakan besok pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya yang wajib itu belum baik, maka ditanyakan, adakah hambaku ini melaksanakan sholat-sholat nafilah, sholat-sholat tambahan. Maka yang sunnah tadi dapat menutupi kekurangan yang wajib tadi. Ya, walaupun sebetulnya tidak bisa dibandingkan, ya, tapi ini hanya sebagai gambaran untuk memudahkan. Misalnya orang sedang sekolah, ya, tentu kan ada kriteria ketuntasan nilai minimal itu berapa. Oh, yang naik kelas misalnya semuanya harus mencapai nilai setiap mata pelajaran ini ada berapa, misalnya ada nilai 70. Ternyata ketika dia ulangan itu hanya dapat nilai 60. Padahal syaratnya berapa tadi? Untuk naik kelas syaratnya adalah 70. Dia baru mencapai 60. Maka untuk nambahi tadi, ya, supaya mencapai yang 70 tadi, kan ada tambahan-tambahan.
Barangkali mungkin seorang guru memberikan tugas, ya, atau diadakan remedial. Lah tambahan yang ada pada diri kita tadi, sholatnya yang levelnya hanya mencapai 60 tadi, bisa ditutup dengan sholat-sholat sunnah tadi, sehingga mencapai 70. Nah dengan demikian kita akan termotivasi untuk mengerjakan sholat sunnah. Karena belum tentu sholat wajib kita itu hasilnya sempurna. Kita sholat kadang-kadang kelayapan kemana-mana pikiran kita itu, ya. Teringat kuncinya yang hilang, teringat masakan, teringat jemuran, teringat ini dan itu. Padahal tadi di luar sholat tidak teringat, tapi ingatnya di dalam sholat. Berarti sholat kita kan konsentrasinya kan kurang. Nah itu bisa ditambahi dengan sholat sunnah tadi. Termasuk sholat tahajud tadi yang ditanyakan tadi kan masalah tahajud, ya. Ya. Kita akan melihat kebaikan-kebaikan yang ada. Ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Dan dari sebagian malam, karena malam kan ada malam awal, malam tengah, malam akhir. Nah sebagiannya tadi yang akhir itu digunakan untuk sholat tahajud. Ya mudah-mudahan nanti Allah akan mengangkat derajat orang yang sholat tahajud tadi pada maqama mahmuda, tempat yang mulia, tempat yang terpuji di sisi Allah. Itu juga sebagai ibadah nafilata, sebagai ibadah nafilah, ibadah tambahan untuk melengkapi sholat wajib kita. Karena yang ditanyakan besok di hari akhirat itu adalah yang wajibnya, sholat wajibnya dulu. Kalau dia kurang, nanti akan ditutupi. Ya, dengan demikian nanti kita akan termotivasi untuk bisa beristiqomah di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ya, ya terima kasih Ustaz. Ya, kita sapa pemirsa selanjutnya yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Dari Ibu Mutrika, Bengkulu Utara. Ya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Mutrika. Ya. Ya, setelah kita mendengarkan uraian yang telah disampaikan oleh Pak Ustaz tadi, tentunya berdakwah itu banyak rintangan, ya. Ya. Nah, sebagaimana kami menyampaikan tentang Quran surat 9 ayat 84 tentang larangan untuk menyolatkan orang yang mati dan selamanya tidak melaksanakan sholat. Itu ada yang komplain, Ustaz, jamaah itu. Terus bagaimana sikap saya seharusnya untuk menghadapi orang yang komplain apa yang telah saya sampaikan itu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin di brosur di brosur Ahad pagi itu sudah ditampilkan, sudah disajikan bagaimana kita melakukan dakwah. Ada beberapa metode, ya. Yang paling mudah adalah bagaimana ud'u ila sabili rabbik di surat An-Nahl itu, ya. Ya 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Jadi kita menyeru itu agar orang itu dekat kepada Allah, kenal kepada Allah. Caranya bagaimana? Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan cara hikmah, dengan bijaksana, dengan cara yang santun, atau dengan metode-metode yang kira-kira cocok untuk atau bagi orang yang kita dakwai. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik, ya. Jangan keras-keras, ya.
Yang ditanyakan ibu tadi adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah atau tolaklah orang yang tidak sepaham tadi atau belum memahami itu dengan cara yang lebih baik, agar nanti ilmu yang kita sampaikan itu bisa dipahami, bisa diterima oleh objek dakwah atau orang yang kita dakwah itu siapa. Misalnya kalau mungkin kita berhadapan dengan orang yang sudah sepuh tadi, ya dipahamkan sesuai dengan apa yang dia pahami, ya. Kalimin nas ala qadri uqulihim, atau haditsun nas bima ya'rifun. Jadi berbicaralah kepada manusia sesuai dengan apa yang dia ketahui, apa yang dia pahami. Dia memahami dengan bahasa apa, ya. Ini penting, ya. Jangan kita mungkin menyampaikan pokoknya seperti itu. Misalnya tadi disampaikan di surat At-Taubah tadi 84, wala tusalli ala ahadim mata abadan wala takum ala qabri innahum kafaru billah wa rasulih wa matu wa hum fasikun, ya. Janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah, ya, seseorang yang mati di antara mereka. Kemudian wala takum ala qabri, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Kenapa tidak boleh? Innahum kafaru billahi wa rasulih, karena mereka itu telah kafir, telah mengingkari Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik, ya. Ini ayat ini menjadi dasar larangan seseorang untuk menyembahyangkan, mendoakan orang-orang yang kafir. Maka perlu dijelaskan, lah mereka saja pada waktu hidup di dunia disuruh untuk sholat wajib, disuruh untuk beribadah saja dia tidak mau, menolak, menutup diri. Lah apalagi ketika mati, yang hidupnya saja dia tidak sholat, mati ya tidak disolatkan. Itu hal yang wajar, ya. Yang kita sholatkan adalah orang yang sewaktu hidupnya sholat. Ya kita melihat secara zahir, tidak usah sampai kepada yang batin-batin itu. Zahirnya dia sholat. Nah kadang-kadang terus dia hubung-hubungkan dengan yang lain. Dia kan berbuat begini-begini, ya itu urusan dia. Yang penting zahirnya dia sholat. Kalau hidupnya sholat, ketika mati, ya kita sholatkan. Kalau hidupnya dia tidak sholat, menolak, enggan, lah sewaktu mati ya jangan disolatkan. Ini aturan dari Allah. Maka dijelaskan dengan bahasa yang baik tadi, ya. Ud'u ila sabili rabbik, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, ya. Jalan yang siratal mustaqim, jalan yang lurus tadi. Tujuannya apa toh? Biar semuanya selamat, biar semuanya masuk surga. Jadi kita dakwah itu berarti kita termasuk orang yang mengajak manusia masuk ke dalam surga. Intinya kan itu. Lah ada yang mau, ada yang menolak, itu hal yang biasa. Kita tidak usah direpotkan kepada orang-orang yang menolak. Itu mesti akan ada cobaan, akan ada ujian, ya. Tapi jangan sampai kita takut hanya gara-gara ujian, cobaan, akhirnya tidak berani untuk berdakwah. Maka caranya mungkin perlu diperbaiki, ya. Kenapa? Karena kita yakin bahwa hati manusia itu adalah sebetulnya ada kecenderungan, ada naluriah untuk beragama, ya. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dunil qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun, ya. Jadi fitrah manusia itu beragama tauhid.
ketika itu disinggung atau disentuh, nanti insya Allah orang itu akan tersentuh. Karena manusia semuanya sudah dibekali fitrah ketauhidan. Sejak manusia berada di dalam perut ibunya masing-masing, itu Allah sudah menyumpah kepada masing-masing jiwa dengan menanyakan kepada jiwa tadi yang mau diciptakan dengan kalimat alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian roh-roh tadi menjawab qalu bala syahidna, ya betul kami mengakui ya Allah engkau Tuhan kami. Kenapa disumpah? Biar nanti besok pada hari kiamat orang itu tidak mengingkari bahwa dia pernah disumpah di dalam alam roh tadi. Karena alam kan ada 3 atau ada 4. Ada alam roh tadi ya. Pada waktu roh berarti dia berada di rahim ya, alam rahim. Kemudian setelah itu dia berada di alam dunia. Setelah alam dunia pindah ke alam barzah atau alam kubur, yang terakhir nanti di alam akhirat. Nah, di alam akhirat jangan sampai nanti dia mengingkari, padahal Allah sudah menyumpah ya, sudah orang tadi supaya bersaksi masing-masing roh tadi dan mengakui. Maka kembali tadi fitrah manusia tadi semuanya beragama tauhid ya, beragama Islam. Kalau jiwanya disentuh, insya Allah nanti akan mau untuk menerima ajaran-ajaran Islam, tapi dengan cara ajakan-ajakan yang baik tadi. Dipakai surat An-Nahl tadi ya, 125 tadi ya. Ya, terima kasih Ustadz. Jawaban dari Ibu dari Bengkulu ini sekaligus yang mengakhiri Ustadz ya, pada Fajridah kali ini. Semoga tausiah ini dapat meningkatkan keistiqomahan kita Ustadz ya, dalam menghadapi kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Muhammad Ghazali. Kami mohon maaf untuk pertanyaan tertulis yang sudah Anda kirimkan, tapi belum bisa kami jawab semua karena keterbatasan waktu. Insya Allah akan dijawab di kajian-kajian mendatang. Jadi selalu simak kajian yang ada di MTA TV. Saya Fatih Agil Muslim beserta rekan kru yang bertugas mau undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.